mendekat lah ya, makin mendekat kok ini agak beda, jadi kayak memang makhluk aneh gitu kan, kata orang San Siluman. Dan juga pantainya, pantai selatan, makin dekat makin terlihat jelas dari pusara dan ke atas itu wujudnya manusia perempuan, yang ke bawahnya itu seperti ekor ular. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi sama Kang Ida di Kang Ida 93 channel Sampurasun. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya, dan yang sedang sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat penyakitnya, kembali beraktivitas dengan seperti biasa. Oke. Kali ini Kang Ida akan bercerita, biasanya sejarah, juga konten ini memang berfokus sebenarnya temanya di sejarah dan horor ataupun misteri-misteri sesuatu yang menjadikan itu sulit untuk dicerna akal, menjadikan cerita di masyarakat. Kali ini Kang Ida mau bercerita horor, sedikit memang misterius ataupun memberikan efek horor ya. Jadi cerita ini dari ibu Kang Ida sendiri. Dulu pada waktu masih kecil juga almarhum kakek masih ada, kan ibu masih kecil sekitar usia kelas 1 SD atau malah belum sekolah, diajak menemui saudara-saudara yang lain dari keluarga almarhum kakek dari pihak ibu ya, ke daerah Jawa Tengah kalau tidak salah, Perembun atau Tuban ya, masih lupa lagi nama tempatnya, lupa. Diajak ke sana naik kereta. Waktu itu dari Banjarsari masih ada ya jalur kereta sampai ke Cijulang, tapi sekarang tutup. Terakhir kali jalur kereta itu difungsikan itu tahun 1971, kesananya memang tidak lagi berfungsi. Dan banyak ya terowongan-terowongan yang panjang juga, ada 3 terowongan panjang yang menjadi legenda jalur kereta dari Ciamis ke Pangandaran, melewati juga, jadi terpotongnya itu di Banjar, di kota Banjar. Dari kesana kan ke daerah Jawa ya, ada 2, jadi di 2 cabang jalur. Nah, cerita ini langsung pada waktu itu diajak kakek ke daerah Jawa menemui saudara yang sedang akan mengadakan hajatan besar, sanak saudara yang akan melakukan pernikahan. Singkat ceritanya, waktu itu sudah di sana, ibu itu kan masih asing, daerahnya itu masih kebetulan juga di pinggir pantai. Ibu diajak kakek jalan-jalan ke pinggir pantai, tapi memang waktu itu suasananya agak sedikit udah terlalu sore juga, ada mendung. Terus juga kalau orang Jawa ada ciri-ciri khusus ya, kalau ini kayaknya memang nggak boleh ke sana ataupun suasananya sedang tidak baik-baik saja, itu kan sedikit ada larangan dari keluarga yang tentunya komunikasinya pakai bahasa Jawa daerah sana ya. Jadi kalau bisa jangan ke sana, tapi ya sedikit agak ngeyel. Kakek juga ditemani salah satu saudara, terus ibu berjalan di pinggir pantai. Singkat ceritanya, pada saat di pinggir pantai tidak lama, ibu itu terus juga yang menemani kakek melihat dari arah sana, dari arah atas itu ya, atas itu kayak layangan besar. Kalau Sunda biasa menyebutnya sasawangan, yang ukurannya lebih besar, terus juga direka seperti ada buntut. Kalau di Jawa sendaren ya, jadi kayak kelihatan buntut ekornya itu tuh berkelibesan, jadi urat seperti itulah ya. Nah, seperti gini dari atas, makin kesini makin di depan mata, makin mendekat lah ya, makin mendekat kok ini agak beda,
jadi kayak memang makhluk aneh gitu kan, kata orang sana siluman. Dan juga pantainya pantai selatan, makin dekat makin terlihat jelas dari pusara, dari perut ke atas itu wujudnya manusia perempuan, yang ke bawahnya itu seperti ekor ular. Percaya atau tidak, memang ini betul ceritanya. Kang Ida tidak memaksa teman-teman untuk percaya, tapi itu yang terlihat jelas oleh ibu dan juga kakek. Terus yang menemani kakek bilang, Pak Kiai itu apa? Itu makhluk aneh, itu makhluk aneh. Ini bagaimana? Sudah, jangan takut. Ibu pun bilang itu. Ibu sampai bersembunyi di, itu kan masih kecil, di kaki kakek Kang Idat gitu, almarhum kakek. Sembunyi, tidak berani melihat langsung. Sesuatu hal udah di depan, mendetet di depan, dah sekitar jarak 2 pati 5 meteran dari atas pandangan. Diam, tetap ekornya dikibas-kibas seperti itu. Kemudian kakek memang membaca doa khusus. Sudah, jangan jangan takut, berdoa kepada Allah. Akhirnya berdoa. Nah, setelah berdoa, tiba-tiba si makhluk itu balik kanan, berbalik arah ke atas lagi dan sampai tidak terlihat. Terus kemudian pulang ke tempat saudara itu, ke rumah, dan di sana juga sudah sedikit panik. Orang-orang di sana panik. Pak Kiai cilik itu masih Pak Kiai itu takut bagaimana. Memang ada kayak mendung di arah sana, terlihat dari rumah itu mendung, dan juga ada sedikit, kalau itu bukan petir ya, apa itu teh, cahaya yang kayak blitz gitulah kan, dari udara, bukan petir, tapi suasananya memang mencekam. Akhirnya alhamdulillah melihat kakek juga dengan ibu dan yang menemani kakek selamat sampai rumah. Syukur sekali. Saudara-saudara tadinya pada panik, pulang dengan selamat, dan dikasih tahu bahwa itu ciri-ciri ada, kalau seperti itu hati-hati, biasanya tidak selamat, selalu terus dibawa oleh ombak pantai, terus ya dibawa ke sana lah, katanya ke alam sana gitu kan. Wallahu alam bisawab. Jadi itu cerita ibu udah beberapa tahun yang lalu, bukan beberapa tahun, waktu masih kecil, mungkin sekarang udah puluhan tahun ya. Cerita itu di daerah Jawa sana, Jawa Tengah, kalau tidak salah sih, di Perembun memang waktu itu ya, cerita misteri itu. Itu teman-teman sedikit cerita dari ibu Kang Ida sendiri. Pelaku memang yang melihat langsung, secara langsung, tanpa diceritakan lagi, melihat langsung, sekali lagi melihat secara langsung kejadian seperti itu, dan tidak akan pernah dilupakan oleh ibu Kang Ida sampai saat ini. Semoga teman-teman terhibur dan bisa diambil manfaatnya. Setiap ke tempat lain atau ke tempat asing, ke pinggir pantai, jangan lupa berdoa, memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Itu saja video kali ini, semoga dapat bermanfaat, dan juga teman-teman jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu, like dan komen agar Kang Idan makin semangat bikin video. Itu saja ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.